Kasian kasian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang pemanfaatan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi penerapan lapisan model OSI. Yang pertama, pemanfaatan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari melibatkan penggunaan jaringan komputer, baik secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya yaitu yang pertama, komunikasi. Dalam komunikasi, terdapat media sosial, yaitu platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia. Selanjutnya, pesan instan, yaitu aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Line memudahkan kita untuk berkomunikasi secara real-time. Selanjutnya, video call, yaitu aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Skype memungkinkan kita melakukan panggilan video dengan orang lain. Contoh yang kedua yaitu akses informasi. Di dalam akses informasi terdapat pencarian informasi. Mesin pencari seperti Google membantu kita menemukan informasi apapun yang kita butuhkan. Selanjutnya, e-commerce. Kita dapat membeli barang dan jasa secara online melalui berbagai platform e-commerce. Selanjutnya, e-learning. Platform pembelajaran online memungkinkan kita belajar dari mana saja dan kapan saja. Contoh yang ketiga yaitu hiburan. Di dalam hiburan terdapat streaming musik dan video. Platform seperti Spotify, YouTube, dan Netflix memungkinkan kita menikmati hiburan digital. Selanjutnya, gaming online. Kita dapat bermain game dengan orang lain dari seluruh dunia. Contoh yang keempat yaitu produktivitas. Di dalam produktivitas terdapat kantor virtual. Banyak perusahaan mengadopsi model kerja jarak jauh, memungkinkan karyawan bekerja dari mana saja. Selanjutnya, cloud computing. Kita dapat menyimpan dan mengakses data di cloud, sehingga lebih fleksibel dan aman. Di sini kami menggunakan contoh seperti yang ada di buku, yaitu tentang proses pengunduhan dokumen dari platform berbagi file seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Contoh sederhana yang melibatkan banyak komponen jaringan. Yang pertama, permintaan. Anda membuka browser dan mengetik alamat web platform berbagi file. Kemudian, Anda mencari dan memilih file yang ingin diunduh. Yang kedua, transmisi data. Permintaan Anda dikirim melalui jaringan internet ke server platform berbagi file. Server ini akan memproses permintaan Anda dan mengirimkan data file kembali ke perangkat Anda. Yang ketiga, penerimaan data. Perangkat Anda, komputer, ponsel, atau tablet akan menerima data file yang dikirimkan oleh server. Data ini kemudian akan disimpan di perangkat penyimpanan Anda. Yang keempat, proses di balik layar, yaitu model OSI. Untuk memahami lebih dalam bagaimana proses ini terjadi, kita perlu memahami model OSI. Model OSI adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, physical layer, mengatur transmisi sinyal fisik melalui media transmisi, kabel, wireless. Yang kedua, data link layer, mengatur pembentukan frame data dan transmisi data di dalam jaringan lokal. Yang ketiga, network layer, mengatur routing paket data antar jaringan yang berbeda. Yang keempat, transfer layer, mengatur koneksi end-to-end antara aplikasi, memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Yang kelima, session layer, mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Yang keenam, presentation layer, mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi.
Yang ketujuh, application layer, berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna, misalnya browser web. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki peran penting dalam proses pengunduhan dokumen. Yang pertama, physical layer, mengubah data menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui kabel atau gelombang radio. Yang kedua, data link layer, membungkus data menjadi frame dan menambahkan header yang berisi informasi pengalamatan. Yang ketiga, network layer, menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Yang keempat, transfer layer, membagi data menjadi paket-paket kecil, menambahkan nomor urut, dan memastikan pengiriman data yang reliable. Yang kelima, session layer, mengelola koneksi antara perangkat pengirim dan penerima. Yang keenam, presentation layer, mengubah data ke dalam format yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Yang ketujuh, application layer, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, misalnya mengklik tombol unduh. Materi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi penerapan lapisan model OSI. Di sini kami mengambil contoh mengidentifikasi atau menganalisis mengunduh dokumen dari Google Drive. Berikut ini adalah bagaimana masing-masing lapisan model OSI bekerja sama. Yang pertama, application layer. Ketika kita mengklik tombol unduh aplikasi browser, misalnya Chrome atau Firefox, akan mengirimkan permintaan ke server Google Drive. Yang kedua, presentation layer. Data yang akan diunduh akan dikonversi ke dalam format yang sesuai untuk transmisi melalui jaringan. Yang ketiga, session layer. Aplikasi browser akan memulai dan mengelola sesi koneksi dengan server Google Drive. Yang keempat, transfer layer. Protokol seperti TCP akan memastikan data yang dikirimkan sampai ke tujuan dengan benar dan urutan yang tepat. Yang kelima, network layer. Protokol IP akan menentukan rute yang akan dilalui data dari server Google Drive ke komputer kita. Yang keenam, data link layer. Data akan dibagi menjadi frame dan ditransmisikan melalui jaringan lokal, misalnya Ethernet. Yang ketujuh, physical layer. Data akan diubah menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melalui kabel atau gelombang radio. Bagaimana sih lapisan-lapisan itu bekerja sama? Jadi yang pertama itu aplikasi. Aplikasi memulai proses pengunduhan dan memberikan instruksi ke lapisan-lapisan yang di bawahnya. Yang kedua yaitu transport, network, dan data link. Bekerja sama untuk memastikan data dikirimkan dari sumber ke tujuan dengan benar dan efisien. Yang ketiga, physical. Physical menyediakan media fisik untuk transmisi data. Jadi, tujuan dari mengidentifikasi atau menganalisis ini yaitu untuk memahami bagaimana jaringan komputer bekerja dan bagaimana data ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dengan memahami model OSI, kita dapat lebih menghargai kompleksitas teknologi jaringan dan memecahkan masalah yang mungkin timbul. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.